Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Setelah kita mempelajari model infrastruktur pada video sebelumnya, langkah selanjutnya kita akan mengenal mengenai standarisasi jaringan komputer atau aturan-aturan apa saja yang harus dipatuhi dalam jaringan komputer. Nah, kita langsung saja mulai pembahasannya. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai standarisasi jaringan komputer, kita harus mengetahui apa pengertian dari standarisasi. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau sebuah protokol yang digunakan agar semua hal ataupun pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Tujuannya, yang pertama digunakan sebagai kebutuhan antar interkoneksi antar komputer, yang kedua standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software, yang ketiga membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Nah, konsep dari standarisasi, protokol merupakan aturan-aturan yang digunakan oleh komputer atau device untuk saling berkomunikasi dalam jaringan. Nah, masing-masing protokol itu memiliki konsep yang berbeda. Hal tersebut disesuaikan dengan layanan dan media yang digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model standarisasi jaringan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai OSI. Apa yang dimaksud dengan OSI? OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, data ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer ini adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk ataupun sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus ataupun spesial. Nah, pada OSI sendiri ini memiliki 7 lapisan layer. Pada lapisan ke-7 itu ada application. Fungsinya menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya ada SMTP. Lalu pada layer ke-6 itu ada presentation, yang berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contohnya ada GIF, ada HTTPS, dan lain-lain. Lalu pada layer ke-5 itu ada session, yang berfungsi untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Contohnya ada PPTP. Lalu pada layer ke-4 itu ada transport, yang berfungsi untuk mengatur flow control dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contohnya ada TCP atau UDP. Lalu pada layer ketiga itu ada network, berfungsi untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contohnya router, layer 3 switch. Lalu pada layer kedua ada data link, yang berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Contohnya ada switch. Dan pada layer pertama yaitu ada physical, yang berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya ada hub, ada NIC, dan ada kabel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai TCP atau IP. Apa ya yang dimaksud dengan TCP atau IP? TCP atau IP sendiri merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Pada TCP atau IP ini memiliki 5 lapisan atau 5 layer. Pada layer pertama yaitu ada physical layer. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistem untuk mengirimkan data ke device yang terhubung ke jaringan. Yang kedua ada network access layer. Layer ini mengatur bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda.
Yang ketiga ada internet layer. Layer ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Yang keempat ada transport layer. Layer ini adalah cara untuk melakukan pengiriman data host to host. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima itu adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Yang kelima ada application layer. Layer ini merupakan lapisan terakhir pada arsitektur TCP atau IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Nah, kita sudah mengenal OSI model dan TCP atau IP model. Apa sih perbedaan antara keduanya? Perbedaan yang pertama, TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Perbedaan yang kedua, dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, sedangkan dalam TCP atau IP hanya 1 layer. Perbedaan yang ketiga, dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, sedangkan pada TCP atau IP dimodelkan dalam 1 layer. Perbedaan yang keempat, dalam OSI layer memiliki 7 layer yang menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP atau IP hanya memiliki 5 layer. Perbedaan yang terakhir, OSI pada saat ini hanya merupakan sebuah model konsep jaringan, sedangkan TCP atau IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai UDP. Apa sih yang dimaksud dengan UDP? UDP sendiri merupakan singkatan dari User Data Protocol. UDP merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Perbedaan antara UDP dengan TCP. Dalam konteks kemampuan koneksi, TCP atau IP perlu menghubungkan komputer untuk saling bertukar data, sedangkan UDP bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu adanya koneksi antar komputer yang menjadi host. Berdasarkan konteks karakteristik, TCP atau IP itu berbasis koneksi, sedangkan UDP itu tidak berbasis koneksi. Selanjutnya, berdasarkan konteks transmisi data, TCP atau IP memiliki 2 jabar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan yang keluar, sedangkan UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak terurut. Berdasarkan konteks jenis port yang digunakan, TCP atau IP memiliki 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, sedangkan UDP port 16 bit integer itu harus berbeda. Contoh aplikasi untuk TCP atau IP contohnya ada FTP, ada SMTP, dan ada Telnet. Sedangkan UDP ada SNMP, DNS, dan ada TFTP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai network protokol. Kita akan mengetahui apa saja istilah-istilah yang harus kita ketahui dalam network protokol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat ada Telecommunication Network atau Telnet. Protokol ini adalah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. Yang keempat ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang menjadi source organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet maupun di intranet. Selanjutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. SSL merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi. Selanjutnya ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. SNMP merupakan protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan.
Selanjutnya ada Secure Shell atau SSH. SSH merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Selanjutnya ada Post Office Protocol version 3 atau POP3. Ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Selanjutnya ada File Transfer Protocol atau FTP. FTP merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi, yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Lalu ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP ini utamanya digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh misalkan bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Lalu ada Domain Name System atau DNS. DNS ini merupakan Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang merupakan TCP atau IP. Yang terakhir ada HTTPS, merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan standarisasi jaringan komputer. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.